Halo, halo sahabat pembelajar. Kembali lagi bertemu di podcast Bariklat Kumham Jawa Tengah. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan bersama kita untuk membahas satu isu yang amat sangat menarik dan jadi perbincangan beberapa pekan terakhir. Pastinya podcast Bariklat Kumham Jawa Tengah akan selalu memberikan informasi dan juga narasumber-narasumber terbaik untuk berbagi kepada kita semua. Baik, telah hadir bersama saya bisa menyebutnya Mas Eko. Nah, mungkin bisa dikenalkan nama lengkapnya sebenarnya siapa sih Mas Eko? Ya, terima kasih. Nama lengkap kebetulan hari ini ikut podcast di Bariklat Jateng. Nama lengkap saya Eko Rahman Adi, bisa dipanggil Eko ya. Kebetulan saya punya tugas di Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian. Jadi memang keseharian di tugas saya adalah terkait dengan keamanan, dengan pengamanan jaringan, pengamanan aplikasi. Luar biasa. Jadi narasumber kita ini bukan narasumber kaleng-kaleng, narasumber yang luar biasa karena akan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yakni bijak berselancar di dunia maya. Nah, jadi pas kali ini ketemu sama Mas Eko ini, beliau menyampaikan tadi di Direktorat Sistem dan Informasi Teknologi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, jadi pastinya amat sangat mumpuni untuk nanti memberikan jawaban-jawaban berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa bijak berselancar di dunia maya. Nah, Mas Eko, kita mulai dahulu dengan dunia maya. Ya, dunia maya ini kan sebenarnya kalau kita sampaikan kebalikan dari dunia nyata, tapi pengaruhnya amat sangat luar biasa kepada kehidupan dunia nyata. Menurut Mas Eko, gimana sih saat ini ya kondisi dunia maya itu bagaimana? Ya, seringkali kita menyebutnya dunia maya ya, dunia yang sebenarnya kita sendiri secara fisik tidak ada di dunia tersebut secara langsung, atau seringkali dinamakan dengan dunia internet, dunia online, dunia digital gitu. Nah, untuk saat ini memang kita sekali lagi dunia maya itu sangat-sangat sekali kita butuhkan, kita selalu gunakan, kita butuhkan. Kalau misalkan itu nggak ada, kayak ada sesuatu yang hilang. Jadi memang pemanfaatannya memang sekarang semuanya serba online, serba digital semua. Misalkan kalau kita mau beli barang, kalau dulu kita harus ke toko lagi ya, misalkan beli ke toko Madura atau toko kelontong gitu ya, kita mau beli obat. Nah sekarang kalau kita dengan adanya dunia maya ini, kita bisa dengan gadget kita, dengan misalkan laptop kita bisa dapat barang yang kita inginkan tanpa kita harus bergerak mencari barang tersebut. Kita tinggal dari rumah, dari sekolah, misalkan dari manapun itu, misalkan sambil nonton TV, nonton yang lain gitu ya, kita bisa melakukan itu. Misalkan selain belanja online, kita bisa kita mau ke bank misalkan gitu ya, ke bank. Sekarang bank juga memberi sebuah kesehatan mudah dengan namanya bank digital. Jadi kita nggak perlu ketemu langsung dengan orang lain, tipe-tipe orang yang introvert cocok gitu misalnya. Jadi misalkan kita perlu ketemu orang gitu ya. Jadi semuanya serba online, kita nggak perlu ketemu tatap muka langsung, itu memudahkan. Baik, ada dua hal yang saya catat tadi, kemudahan dan efektivitas. Dimanapun berada, kapanpun itu sekarang udah nggak perlu lagi butuh kebutuhan sehari-hari yang mungkin membutuhkan pertemuan fisik, harus bergerak ke sana ke sini. Sekarang mobilitasnya lebih mudah dengan adanya dunia maya, gitu. Termasuk mungkin
menghemat banyak hal, efektif waktu, efektif tenaga, karena kan benar-benar dimudahkan sekarang ada banyak marketplace dan sebagainya. Namun balik itu semua Mas, karena kita tuh melihat hinga-hinga dan kemudian itu pasti ada ancaman dan peluang yang mungkin bisa menjadi bahaya bagi kita. Kira-kira apa ancaman-ancaman tersebut? Di balik kemudahan kita tadi menggunakan dunia maya ya, memang di sisi lain adalah terjadi banyak hal-hal yang negatif yang kadang kita rasakan. Mungkin kalau kita rasakan sekarang semakin banyak kasus-kasus penipuan mengaku orang tersebut misalkan punya sesuatu terus berjualan gitu ya. Identitasnya akan semakin meningkat seperti itu. Jadi memang penipuan, kemudian kedua mungkin kasus-kasus seperti kebocoran data kemarin ramai dan menjadi pembicaraan serius ya, betul. Jadi kebocoran data dan data itu kan berhubungan dengan data pribadi kita. Jadi dengan adanya dunia maya yang ada sosial media gitu ya, apapun itu sekarang semacam terbuka semua gitu. Apapun yang kita cari mungkin semuanya ada di dunia maya. Artinya memang dunia maya ini salah satu mata uang yang kita harus pintar-pintar menggunakannya, mau sisi baik atau sisi buruknya, ya kan? Karena pemirsa sekalian, kita yang hari ini berinteraksi dengan dunia maya ini amat sangat banyak bertemu dengan beberapa kasus, termasuk yang terakhir kebocoran data yang mungkin menjadi pembicaraan yang sangat serius. Nah, luar biasa memang tema yang kita angkat pada kesempatan ini. Nah, penting juga nih, kebetulan ada ahlinya. Kira-kira bagaimana cara kita memfilter diri, tips untuk tetap bisa menggunakan dunia maya ini sesuai dengan sisi-sisi kemanfaatan. Nah, itu yang penting sebenarnya. Gimana? Ya, untuk di dalam dunia maya ini memang kita harus pandai dalam kita harus melindungi data yang kita miliki, terutama data pribadi gitu. Misalkan pertama adalah kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi yang kita miliki seperti KTP gitu ya, nomor NIK, kemudian nama ibu kandung, karena hal-hal itu adalah sesuatu yang jadi identitas digital kita. Jadi kalau ada identitas digital kita itu dimiliki atau diketahui oleh orang lain, maka identitas kita bisa disalahgunakan oleh orang tersebut. Misalkan untuk melakukan pinjaman online gitu ya, memanfaatkannya untuk misalkan melakukan penipuan jual beli barang gitu ya. Jadi pertama itu kita menjaga data pribadi kita. Kedua adalah kita sendiri kebiasaan kita harus kita rubah misalnya gitu ya. Jadi kita misalkan kita punya gadget, punya email gitu ya, kita harus jaga itu. Jadi gunakanlah email yang secara ketika kita berinternet itu gunakanlah secara bijak gitu ya. Kalau misalkan kita punya email gitu ya, aktifkan fitur-fitur keamanan. Namanya ada fitur misalkan multi-factor authentication. Jadi ketika ada orang lain yang dapat password kita, orang tersebut nggak bisa langsung masuk ke email kita gitu, karena dia akan membutuhkan autentikasi atau verifikasi yang kedua gitu ya, yang orang tersebut belum tentu langsung punya gitu. Jadi untuk kita sebagai orang awam, dua hal itu yang penting kita harus jaga. Luar biasa sekali sobat belajar. Kita mendapatkan satu ilmu yang baru bahwa selain kita harus benar-benar memastikan data pribadi kita terjaga dengan baik, tapi juga mempreventifnya dengan tadi double atau multiple authentication. Jadi ketika sudah coba login
dahulu. Ya. Apakah benar kita, ya kan? Apakah benar kita menggunakan dari sini dan sebagainya. Luar biasa, sobat pembelajar sekalian. Jadi kita tetap menjaga privasi data keamanan. Makanya Mas Eko, kalau kita ada permasalahan dengan bank misalnya, selalu benar tadi yang dikatakan NIK, nama lengkap dan juga nama ibu kandung. Itu bagi sobat pembelajar sekalian bisa menjadi pembelajaran bahwa untuk menjaga hal-hal yang bersifat privasi tadi. Juga penting tadi untuk double check ya. Jadi benar-benar kita kasih layer-layer gitu ya jadi bahasanya, penggunaan password kita, penggunaan email kita agar tidak menjadi korban kejahatan digital yang sangat marak sekali. Luar biasa bahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira untuk kedepannya nih, berkaitan dengan penggunaan atau ketika kita berselancar di dunia maya, closing statement. Nah, ini penting nih. Apa saja ini yang dibutuhkan agar sobat belajar bisa tahu yang harus benar-benar diperhatikan ketika kita berada di dunia jaringan, di dunia maya, di dunia digital, di dunia online. Ya. Oke, untuk menutup mungkin dari saya closing gitu ya, terkait dengan ketika kita menggunakan internet, gunakanlah internet itu sesuai dengan peruntukannya, dengan bijak gitu ya. Dan kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang misalkan kita memang negatif gitu ya. Kemudian memang dalam internet itu semuanya ada, tapi setidaknya kita harus punya filter gitu ya, punya dalam diri kita, oh ini hal-hal yang nggak baik, ini hal-hal yang baik gitu ya. Jadi gunakan internet dengan bijak, jangan sembarangan kita mengklik sebuah website misalkan kita ini menarik, ada gambar menarik gitu misalkan, jangan kita lakukan gitu ya. Kemudian kita mencari hal yang sifatnya pornografi, kemudian hal yang judi online, gitu ya. Jangan kalau bisa kita hindari itu, kita jangan sampai mendekati itu gitu ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan, kita harus pandai menyimpan data pribadi kita, karena itu dalam dunia digital itu adalah data yang buat identitas secara digital, identitas kita secara digital. Kemudian jangan ketika kita menggunakan dunia maya dan internet, jangan kita semuanya telan dengan mentah-mentah gitu ya. Kita harus cek dan dicek karena orang yang atau apapun yang kita sedang lihat di internet mungkin saat itu bukan kondisi yang sebenarnya. Jadi kita harus bijak, kita harus memverifikasi bahwa itu adalah benar-benar hal yang terjadi. Jadi jangan mudah percaya dengan apapun yang semua yang ada di internet. Itu dari saya. Luar biasa sekali, sobat pembelajar. Hari ini kita mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru dari analis keimigrasian pada Direktorat Sistik, Direktorat Jenderal Imigrasi, berkaitan dengan bagaimana kita bisa bijak berselancar di dunia maya. Luar biasa, tetap jaga data pribadi kita, pastikan kita double check, authentication, ya kan, double check, mengaktifkan fitur-fitur keamanan yang tersedia. Dan penting tadi di akhir disampaikan oleh Mas Eko untuk double check, memastikan, karena belum tentu yang ada di dunia maya itu real di dunia nyata. Terima kasih sekali lagi Mas Eko atas kesempatan yang diberikan. Bertemu lagi sahabat pembelajar dalam podcast Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah selanjutnya. Sampai jumpa. Iya.